Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita tadi telah mendengarkan kembali tausiah subuh yang dilaksanakan di Masjid Asy-Syifa dengan tema pentingnya berbakti kepada orang tua. Ada beberapa kisah yang disampaikan oleh Pak Ustadz dan kita dapat mengambil hikmahnya dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Al Ustadz. Mudah-mudahan bagi kita yang masih memiliki orang tua, yang masih memiliki kesempatan, sebaik-baiknya, sebagusnya kita manfaatkan untuk berbakti semaksimalnya kepada kedua orang tua kita. Bagi yang tidak ada atau bagi yang orang tuanya sudah meninggal dunia, mari sama-sama kita doakan agar kita dapat berjumpa di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama dengarkan videonya. Mudah-mudahan menjadi amal baik bagi kita semua. Mari sama-sama kita salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal subuh ini kita mencoba mengawali apa yang kita ambil pelajaran dari kisah-kisah ayat suci Al-Quran. Salah satunya kisah nyata, meskipun ini bukan berasal dari Al-Quran kisahnya, tetapi perintah kandungannya merupakan perintah dari ayat suci Al-Quran. Kisah singkatnya, suatu ketika ada seorang laki-laki mengantarkan seorang perempuan ke rumah sakit jiwa untuk melakukan terapi, ya. Dan sesampai di rumah sakit jiwa, maka perempuan ini mulai mencubit-cubit laki-laki tersebut, ya, menarik-narik bajunya dan berbagai macam tindakan. Ya wajar karena perempuan tersebut mengalami istilah kita sekarang ODGJ, ya, gangguan jiwa. Maka tiba-tiba ditanyakan oleh salah satu tenaga medis, siapanya, ya, wanita ini siapanya. Maka ditanya, maka dijawab, dia adalah ibuku, ya. Jadi ternyata wanita yang dibawa sedang gangguan jiwa itu adalah ibunya. Maka ditanya, ibu sudah mulai kapan mengalami penyakit tersebut? Maka dijawab, semenjak saya kecil ibu saya sudah menderita penyakit seperti ini, ya, dan saya mengurusnya dari kecil dan saya sangat mencintainya. Ini luar biasa. Para jamaah, perlu kita renungi. Kita di dalam kehidupan kita bersama orang tua kita, ya, alhamdulillah kondisi Allah berikan kesehatan, Allah berikan tidak seperti laki-laki tersebut, ya. Lalu disampai usianya tua, mulailah terkadang orang tua timbul beberapa sikap yang terkadang itu tidak sesuai dengan hati kita, ya. Maka ada juga kisah nyata ketika rumah tangga ini bersama orang tuanya, ayahnya, sisa tinggal ayahnya yang sudah mulai tua dan tinggal bersama anaknya, ya, keluarga anaknya. Maka
bapak ini sering mengomentari tentang makanan-makanan yang ada dalam rumah itu. Maka karena suka dikomentari makanan-makanannya, akhirnya istrinya mengusulkan agar ditaruh di panti jompo saja. Ya, ditaruh di panti jompo. Padahal itu adalah ayahnya. Dan akhirnya setujulah mereka. Di awal-awal mereka mengatakan ayahnya itu masih bagus, sering dijenguk tiap hari. Tapi kesini 2 hari sekali. Sampai akhirnya mereka tersibukkan dan sudah jarang menengok ayahnya di panti jompo sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tersibukkan ini lupa, ya, dan pada waktu ayahnya meninggal. Nah, ayahnya meninggal. Ini bagaimana sikap seorang anak, ya, yang ingin kita ambil pelajarannya. Bahkan ketika diberi informasi dari pusat yayasan panti jompo tersebut ayahnya sudah meninggal, akhirnya dia datang membersihkan barang-barangnya. Ada kejadian unik bahwa anaknya dari bapak tersebut, maksudnya cucu kakek ini yang meninggal, itu tiba-tiba melihat di kolong tempat tidur ada sendok, ada piring, dan ada gelas. Tiba-tiba diambilnya. Maka kata ayahnya, bapaknya, "Wahai anakku, tinggalkanlah itu, sudah tidak layak untuk dipakai." Tapi lihat jawabannya apa dari anak kecil tersebut. "Aku akan selalu membawa gelas, membawa piring dan sendok ini, dan aku akan menjaganya. Kelak jika ayah sudah mulai tua, akulah yang akan menyuapinya." Disitulah ayahnya mulai menangis dan merasa sangat bersalah terhadap apa yang pernah dilakukan kepada ayahnya. Ya, ini menunjukkan alhamdulillah orang tua kita dalam keadaan baik. Ya, maka kalau ada pun hal yang lain tidak menyenangkan hati seorang, hendaklah dia bersabar. Karena kata Rasulullah SAW, celaka orang yang kedua orang tuanya masih hidup atau orang tuanya masih ada, entah salah satunya, tapi surga tidak dia dapatkan, maka celakalah dia. Ini yang menjadi renungan kita, ya. Anak tadi ibunya gila dari kecil, ya, tapi dia selalu rawat dan dia sangat mencintainya. Maka wajar suatu ketika juga ada orang yang wafat dalam kondisi sholat di hari Jumat. Ya, ketika ditanya apa amalannya, dia sangat melayani orang tuanya, sangat baik, melebihi dari saudara-saudara yang lain. Luar biasa. Amalan biasa-biasa saja, tapi asbab bagaimana dia bersikap sangat baik dalam melayani kedua orang tuanya ketika masih hidup, maka Allah muliakan dia. Maka ada 3 amalan yang tidak bisa terpisah. Yang pertama, sholat dan zakat. Ya, ini amalan tidak bisa terpisah. Kalau misalkan ada orang yang sholat tapi tidak bayar zakat, maka cacat sholatnya. Orang bayar zakat tidak sholat, cacat zakatnya. Jadi 2 amalan itu tidak bisa terpisah. Yang kedua adalah amalan bagaimana kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Orang mengikuti Allah, taat pada Allah, tapi selalu menyelisihi perintah Rasul, ini tidak benar juga, ya. Maka 2 amalan harus sinkron dan bersatu, nggak bisa dipisahkan. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Dan yang ketiga adalah kalau kita dilihat Al-Quran, ketaatan kita kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan hendaklah engkau taat kepada Allah dan
berlaku baik kepada kedua orang tua kalian. Ya, kita tahu Rasulullah SAW itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Ya, Allah mengutus Rasulullah SAW ke atas muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Asbab Allah mengutus Rasulullah SAW sebagai nabi, sebagai rasul rahmatan lil alamin, dampak kepada umatnya akhirnya. Kalau umat Rasulullah SAW ini berbuat dosa, tidak langsung Allah serta-merta menurunkan azab. Ya, tidak serta-merta menurunkan azab, tapi Allah masih beri kesempatan. Allah ingin melihat hamba tersebut kembali bertobat dan Allah terima tobatnya. Tetapi ada satu pelanggaran besar. Kalau apabila dia dilakukan, maka azabnya akan segera turun. Ya, yaitu adalah dosa kepada kedua orang tua. Ya, dosa kedua orang tua ini azabnya sangat cepat untuk terjadi. Maka pentingnya kita berhati-hati bagaimana sikap kita kepada orang tua. Terkadang komunikasi-komunikasi yang terjadi sering menyakiti, entah kita sadar atau tidak. Ya, maka disitulah Allah SWT hendak menguji keimanan kita, bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita. Dan bahkan ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengikuti jihad, ya, mengikuti jihad fisabilillah. Maka ditanya, lalu bagaimana engkau meninggalkan kedua orang tua? Ya, karena masih muda, yang ada punya orang tua, maka ditanya, bagaimana engkau meninggalkan kedua orang tua? Maka ditanya, aku meninggalkan mereka dalam keadaan menangis. Maka kata Rasulullah, pulanglah, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Maka tidak ada kebaikanmu meskipun engkau mengikuti jihad. Maka penting ternyata. Makanya kenapa ketika kita menyebutkan ayyul amali ahabbu ilallah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Ini kita sudah bahas. Maka barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melihat bagaimana sikap dia dalam menjaga sholat fardu tepat pada waktunya. Ya, kalau dia sering melalaikan, maka wajar kalau Allah tidak cinta pada. Ya, karena Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, amalan yang paling dicintai. Jadi kalau kita mengerjakan amal tersebut, pastilah kita mendapatkan cintanya Allah. Yang kedua adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Baru jihad fi sabilillah. Maka inilah beberapa hal yang perlu kita renungkan, bagaimana kita harus bersikap baik kepada kedua orang tua kita. Semoga kedua orang tua kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, dan yang telah wafat dilapangkan kuburannya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.